Ini coba ya mas. Halo Sobat Vipos, kembali lagi dalam program Crime Story, sebuah konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. By the way, kalian masih ingat kan dengan Crime Story? Masih kan? Setelah vakum 2 bulan, Crime Story kembali lagi nih dengan konsep yang berbeda. Benernya bukan konsepnya sih yang beda, cuman harinya aja. Nah, hari ini Crime Story akan membawa 3 berita pilihan pada minggu ini. Yang pertama ada berita oknum polisi yang menjadi korban tabrak lari oleh pelaku pengeroyokan di Jakarta Selatan. Lalu ada berita penemuan 7 jasad bayi di Makassar yang heboh beberapa waktu lalu. Dan terakhir ada berita tentang dugaan aniaya yang menyebabkan seorang terduga pelaku narkoba di Banjarmasin meninggal dunia. Dan seperti biasa, semua berita akan terangkum lengkap dalam Crime Story. Dua hari lalu, tepatnya pada Kamis 9 Juni 2022, seorang anggota polisi berinisial Bribka HY jadi korban tabrak lari hingga terseret sejauh 5 meter. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum kejadian, anggota tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang berjumlah 10 orang saat itu sedang melakukan patroli di wilayah hukumnya. Lalu melihat adanya aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah orang pada seorang perempuan berinisial DKR. Anggota tim perintis presisi pun kemudian mencoba menghentikan aksi pengeroyokan tersebut sehingga membuat para pelaku pengeroyokan panik lalu masuk ke mobil dan berniat melarikan diri. Polisi bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan menggunakan peluru karet. Tapi para pelaku yang menaiki mobil tetap tak berhenti dan menabrak seorang anggota polisi yang berinisial Bribka HY tadi hingga terseret sejauh 5 meter. Usai dilepaskan 2 tembakan, mobil tersebut berhenti hingga akhirnya diamankan oleh polisi sebanyak 10 orang. Saat dimintai keterangan terkait motif dari aksi pengeroyokan tersebut, para tersangka yang berjumlah 4 orang itu mengaku karena saling cemburu memperebutkan 1 orang cowok yang sedang berada di TKP kejadian waktu itu. Saya jadi penasaran seberapa gantengkah cowok yang jadi rebutan para cewek tersebut sampai menganiaya dan mengeroyok. Apakah seperti Taehyung atau Jungkook? Atau malah seperti Sayuti. Kalau kalian belum tahu, ada editor kami, ada Sayuti. Kalau si ganteng Sayuti saya percaya. Berikut kita lihat video lengkap. Seorang perempuan berusia 16 tahun dengan inisial DKR dikeroyok sejumlah perempuan lain. Aksi pengeroyokan ini terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juni 2022. Aksi pengeroyokan ini terjadi sekitar pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Bribka HY sempat melerai, namun malah berujung kejar-kejaran hingga Bribka HY ditabrak kendaraan dan terseret sejauh 5 meter. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto, aksi pengeroyokan ini karena saling cemburu. Mereka berebut cowok yang ada di lokasi tersebut. Saat kejadian berlangsung, tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan patroli, sehingga polisi melihat aksi tersebut dan berusaha melerai. Namun para pelaku langsung kabur melarikan diri. Pelaku MAZ 19 tahun kemudian bersama sejumlah orang lainnya masuk ke mobil dan tancap gas. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku. Polisi bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan menggunakan peluru karet, tapi pelaku tetap tak berhenti.
Pelaku menabrak seorang anggota polisi berinisial Bribka HY. Seusai dilepaskan 2 tembakan, mobil tersebut berhenti hingga akhirnya polisi mengamankan 10 orang. Tepatnya di depan Al-Azhar melihat ada sekerumunan orang yang mengeroyok orang. Karena jiwa polisinya, maka petugas langsung menghampiri mereka. Tim presisi berjumlah 10 orang saat itu untuk membantu maupun melerai agar perbuatan pidana berupa pengeroyokan terhadap Salat itu tim melihat seorang perempuan yang dikeroyok untuk melerai dan membantu serta menolong korban yang dikeroyok. Namun pada saat tim datang ke lokasi tersebut, mereka berhamburan. Kemudian mereka melarikan diri, bahkan meninggalkan korban tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Sehingga dari 10 orang tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan, ada beberapa orang yang menolong korban. Kemudian yang lain berupaya untuk menghentikan para pelaku yang berhamburan melarikan diri. Beberapa waktu yang lalu publik dibuat heboh dengan adanya kasus penemuan 7 jasad janin bayi yang disimpan dalam sebuah kotak di Makassar, Sulawesi Utara. Jasad janin bayi tersebut awalnya ditemukan oleh seorang pemilik kos bernama Bunda Ulfa dalam sebuah kamar kos yang berada di Jalan Balang Turungan RT 03 RW 08 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Utara. Diketahui Bunda Ulfa saat itu tengah membersihkan kamar tersebut lantaran sudah ditinggalkan penghuni sebelumnya sejak 6 bulan lalu. Saat bersih-bersih, ia kemudian menemukan kotak yang berisi 7 jasad janin bayi. Ia lantas melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib dan tak berapa lama polisi berhasil menangkap kedua pelaku yang berinisial NM dan kekasih prianya SM. NM ditangkap di Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan, sementara SM ditangkap di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Simanjuntak mengungkap perjalanan cinta NM dan SM. Jadi mereka berdua nih diketahui sudah menjalin hubungan kasih sejak tahun 2012 lalu. Makin lama makin sayang hingga akhirnya mereka pun nekat mencoba bercocok tanam sebelum musimnya. Nah, karena terlalu sering bercocok tanam, akibatnya NM pun hamil. Kepada pihak kepolisian, NM dan sang kekasih SM menceritakan alasannya tega membunuh janin bayi mereka. Keduanya mengaku merasa malu jika memiliki anak dari hasil hubungan di luar nikah. Ngapain malu? Yang malu itu hamil di luar perutnya. Garing-garing. Mereka pun sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan iming-iming janji kalau nanti NM akan dinikahi. Biasalah buaya. Kepada penyidik, NM menceritakan cara bagaimana ia menggugurkan dan melakukan tindak aborsi sejak 10 tahun lalu. Dibantu oleh SM, NM meminum ramuan dan melakukan tindakan yang bisa menggugurkan janin. Janin-janin yang telah diaborsi itu dimasukkan dan disimpan ke dalam sebuah box. Jadi alasan kedua pelaku menyimpan janin tersebut karena nanti niatnya akan dikuburkan kalau keduanya sudah menikah. Tapi tahun demi tahun si NM hamil lagi dan kembali menggugurkan kandungannya dengan alasan masih diimingi bakal dinikahi oleh SM. Hingga tahun 2017 janji tetaplah janji, NM tak juga dinikahi hingga akhirnya setelah 10 tahun menunggu, NM pun mengaku lelah kekasihnya si SM tadi tak kunjung juga menikahinya. NM pun putus asa, keinginannya untuk mengubur janin-janin setelah menikah pun sirna.
NM akhirnya membiarkan janin yang selama ini disimpannya tak terurus di kamar kosnya di Biringkanaya tadi dan dia pindah ke Konawe untuk melakukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sementara SM kekasihnya mengakui alasan kenapa dirinya tak kunjung menikahi NM dikarenakan kedua orang tua SM tidak merestui hubungannya dengan si NM. Atas saksi kejinya melakukan aborsi selama 7 kali, NM dan SM diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian. Penyidik Polrestabes Makassar juga memanggil 4 orang saksi termasuk pemilik kos yang pertama kali menemukan 7 janin tersebut. Dan untuk memastikan 7 janin hasil hubungan gelap itu adalah perbuatan 2 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah betul ketujuh janin tersebut dari laki dan perempuan yang sama. Kini pelaku penyimpan 7 janin di Indekos Makassar ditangkap. Pihak kepolisian akhirnya juga berhasil mengungkap motif pelaku melakukan aksinya tersebut. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto memberikan informasinya. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi yang berbeda, satu di Konawe sedang satunya di Kalimantan. Budi menjelaskan tindakan aborsi itu dilakukan oleh tersangka karena malu melahirkan dari hasil hubungan gelap. Janin bayi itu merupakan hasil aborsi pasangan di luar nikah. Adapun cara aborsi oleh pelaku, lanjut Kombes Pol Budi, dilakukan dengan meminum ramuan khusus. Hubungan gelap sepasang kekasih, kata Budi, berlangsung selama 10 tahun terakhir. Penyimpanan 7 janin tersebut diketahui ditemukan oleh pemilik kos di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu 4 Juni 2022 malam. Saat itu pemilik kos mencium aroma tidak sedap hingga berujung penemuan 7 janin yang disimpan dengan cara tak wajar. Diduga dianiaya, terduga kasus narkoba di Banjarmasin tewas dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Pria yang diketahui bekerja sebagai buruh bangunan berinisial SUB 31 tahun itu awalnya ditangkap oleh polisi berpakaian preman di Jalan Pekapuran Belaut, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat sore 3 Juni lalu terkait dugaan kasus narkoba jenis sabu-sabu. Namun seminggu setelah ditangkap, istri terduga diberi kabar bahwa suaminya telah meninggal karena sakit jantung oleh polisi. Mendengar hal tersebut, sang istri yang bernama Sonia kaget dan mengaku tidak terima atas kematian suaminya tersebut. Sebab menurutnya banyak kejanggalan yang ditemukan, mulai dari bekas luka memanjang di daerah telinga sebelah kanan, lebam pada bagian perut, punggung, dan juga kedua lengan kanan. Ia menduga suaminya dianiaya karena saat ditangkap ia melihat sendiri sang suami dipukuli oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai polisi berpakaian preman. Bahkan ironisnya kejadian saat penangkapan tersebut turut disaksikan oleh anaknya yang masih berusia 3,5 tahun. Kejanggalan juga dirasakan Sonia ketika tidak diberi akses saat ingin bertemu sang suami di Polresta Banjarmasin dengan alasan kasus tersebut masih dalam pengembangan. Sonia juga mengaku sama sekali tidak menerima surat penangkapan atas tindak kriminal yang telah dilakukan oleh suaminya hingga sang suami meninggal dan dimakamkan. Selanjutnya Sonia pun nekat akan membongkar makam suaminya tersebut agar jasad bisa diotopsi guna mencari tahu penyebab kematian yang sebenarnya. Ia mengatakan akan mencari kebenaran dan ingin menuntut keadilan atas kematian suaminya tersebut. Sementara itu Kapolresta Banjarmasin Kombes Sabana Atmojo tidak memberikan penjelasan terkait dugaan penganiayaan tersebut saat dikonfirmasi. Ia hanya mengatakan untuk menanyakan kepada dokter yang menangani agar jelas sebab musababnya karena menyangkut kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, buat Sobat Bipos nih, ayo dong, tinggal sedikit lagi sudah menyentuh 100.000 subscriber. Jadi buat Sobat Bipos, ayo nih,
kalau ingin jadi bagian dari 100.000 subscriber Banjarmasin Post. Karena akan ada hadiah menarik buat para subscriber yang menjadi subscriber ke 100.000. Jadi Bipos akan memberikan hadiah yaitu dinner bersama dua host Banjarmasin Post, yaitu Tania dan Gaida Zahira. Dan untuk sobat Bipos yang perempuan jangan sakit hati, karena akan ada juga dinner dengan host Bipos. Enggak deh. Akan ada juga dinner dengan kami, tidak saya ya, karena saya sudah mempunyai istri. Tapi dengan Sayuti dan Maulana. Jadi buat sobat Bipos nih, ayo cepetan subscribe Banjarmasin Post. Ayo cepetan subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow sosial media Bipos lainnya di Facebook Bipos Online dan Instagram @Banjarmasin_Post. Akhir kata saya pamit mundur diri, sampai ketemu di minggu depan, tetap di Crime Story.